Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an Utsman radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahu al-azim wa shadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri rahmat, keberkahan dan kesehatan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa sabiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum DPP Pusat SAS yang hadir pada hari ini beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua DPW SAS beserta jajaran, kemudian Ketua SAS Kota Pekanbaru, kemudian Duri, dan seluruh yang hadir pada hari ini tanpa bisa saya sebutkan satu persatu nama, pangkat dan jabatan. Kelurahan Sulit Air, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Solok. Asal di mana ada orang Sulit Air, pasti ada masjidnya. Dan ini perlu belajar kita dengan orang Sulit Air ini. Kadang-kadang satu kabupaten saja itu tak ada masjid di tempat lain. Iku kelurahan, kecamatannya 10 Koto, kabupatennya Solok, kelurahan di mana ada orang Sulit Air, itu biasanya berdiri masjid-masjid megah di sana. Mudah-mudahan barokah. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mungkin tak bisa lama-lama karena dari subuh tadi acara belum pulang. Nanti jam 10, jam 11 acara lagi di Aranut Simpang Kubang. Jadi saya lihat tadi ada makanan, banyak makanan. Saya mungkin tak sempat makanan. Kalau ada rezeki yang mau capek dari kini dibungkuikan. Nah, kau lah bagi kode kau. Kalau tidak aja memang keterlaluan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya ingin sampaikan satu kisah dalam Al-Quran, dan ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Di mana-mana saya sampaikan satu kisah para anbiya alaihissalam dalam Al-Quran. Yang paling banyak dalam Quran itu bukan hukum halal dan haram. Yang paling banyak isi Al-Quran itu bukan perintah dan kewajiban, larangan. Yang paling banyak isi Quran itu bukan hak dan kewajiban. Yang paling banyak isi Al-Quran itu kisah. Kisah para nabi, kisah para rasul. Itu yang paling banyak isi Quran. 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Yang paling banyak Allah bercerita dalam Quran kisah. Kisah para nabi, kisah para rasul. Setiap nabi dan rasul diceritakan kisahnya oleh Allah.
Musa alaihissalam namanya disebut 136 kali. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 2 balai juz Al-Quran. Ibrahim alaihissalam namanya disebut 69 kali. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 8 juz Al-Quran. Kisah Nabi Nuh alaihissalam namanya disebut 43 kali. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 4 juz Al-Quran. Kisah Nabi Isa alaihissalam namanya disebut 55 kali. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 2 juz Al-Quran. Adam namanya disebut 25 kali. Ayub alaihissalam namanya disebut 16 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya disebut 25 kali. 5 kali Allah menyebut dengan memanggilnya dengan kata Muhammad. 1 kali Allah menyebutnya dengan kata Ahmad. 1 kali Allah mengambilnya dengan kata bi'abadihi. Kemudian sisanya Allah menyebut dengan kata ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Kisahnya hampir setiap surah dalam Al-Quran. Pagi ini kita akan satukan satu kisah, satu nabi dalam Al-Quran, dan mengandung banyak pelajaran buat kita. Ada satu nabi dalam Al-Quran. Nabi ini sangat sedikit namanya disabui di Quran. Dan nama nabi lain disabui 136 kali, 69 kali, 25 kali, 6 balik kali. Nabi kok namanya disabui cuma 2 kali dalam Quran. Saking sedikitnya nama nabi itu disebut 2 kali dalam Quran, sampai-sampai tidak diceritakan dalam Quran kisah perjuangan nabi ini. Allah hanya memberikan gelar kepada nabi ini, namanya 2 kali cuma dibunyikan Allah dalam Al-Quran. Nabi itu diutus oleh Allah di daerah Damaskus. Damaskus itu kalau hari ini ibu kota Syria. Orang Suli Ayi ada di Syria, Pak. Lain tak ada dah. Tadi bercerita di Sydney ada, di Malaysia ada, di Syria lu ada oleh. Asal tagak orang Soleh Ayi di Syria, tagak lu masaji situ. Nabi ini diutus oleh Allah daerah Damaskus. Diutus oleh Allah untuk satu kaum. Kaum itu bernama kaum Amoria. Ini sejarah dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Nabi ini diberikan umur pendek, 65-75 tahun. Jadi makin ke bawah orang kau makin pendek umurnya. Jadi kalau bapak lah lebih 65 umur, ambo sarankan siap-siap je lah. Karena Nabi katakan umur umatku tidak jauh dari umurku. Kalau lebih tidak terlalu jauh, kalau kurang pun tidak terlalu jauh. Nabi ini diberikan umur 65 sampai 75 tahun. Nabi ini dimakamkan menurut perbedaan pendapat para ulama. Jadi ulama berbeda pendapat tentang makam Nabi ko di mana. Pertama ada yang mengatakan makamnya itu di daerah Kafel, 130 km dari ibu kota Baghdad, Irak. Pendapat yang kedua, Nabi ko dimakamkan di daerah Palestina, Syam. Pendapat yang ketiga, Nabi ini dimakamkan di daerah Syria. Yang mana yang batu Ustaz? Matawa. Karena tidak kerajo awak mencari makam Nabi dah. Dan jadi Nabi ko dimakamkan selesai. Jangan banyak cerita juga leh. Karena kalau mengkaji makam Nabi, jangan makam Nabi, makam orang soleh juga tidak tentu dia awak dah. Makam Syekh Burhanuddin ampe makamu. Di Kuntu ada makam Syekh Burhanuddin. Diulakan Pariaman lah sampai lombo ke situ ke Singgiang ke Sungai Limau. Singgah buka ulakan Basuwojo makam Syekh Burhanuddin. Pai yang buka Pasir Pangarayan di Rohil di Kota Lamo di tengah jalan tu di balah jo jalan tu apa sobok jo makam Syekh Burhanuddin. Nan makam aslinya Matawa sudah. Tapi kalau ditanya di mana makam yang paling tua, Syekh Burhanuddin yang paling tua di Kuntu. Itu paling tua. Tapi kalau makam Syekh Burhanuddin yang diulakan Pariaman, dalam sejarah tercatat Syekh Burhanuddin diulakan Pariaman itu murid daripada Syekh Abdul Rauf Al-Singkili Al-Fansuri, ulama besar kerajaan Narasinga II Indragiri Hulu, wilayah Kuantan Singingi. Beliau ini murid daripada Syekh Ahmad Kusasi dan Kunani, ulama besar dari negeri Pasai Aceh. Punya murid kesayangan namanya Abdul Rauf Al-Singkili Al-Fansuri. Mazhabnya Syafi'i,
tarikohnya Sataria, mengembangkan Islam di wilayah Indragiri Hulu termasuk Kuantan Singingi. Punya murid kesayangan 2 orang. Pertama Muhammad Abdullah Al-Fatani dikirim ke Thailand. Satu lagi Syekh Burhanuddin dikirim ke Ulakan. Makanya Bapak Ibu kalau masuk ke Taluk Kuantan, setelah tubuh Taluk Kuantan ada gedung sebelah kiri, namanya ada gedung Abdul Raub. Itu diambil daripada Abdul Raub Al-Singkili Al-Pansuri, ulama besar kerajaan Narasinga II. Lantas Syekh Burhanuddin di Kota Lamu tu siapa pula matawa. Jadi ulama saja kita tidak bisa memastikan kecuali ada tambahan bukti-bukti sejarah. Jadi makom tu tidak selamanya kuburan. Karena Bapak Ibu pai umroh di sebelah Ka'bah itu mohon maaf ada kaca yang berwarna kuning itu namanya makom Ibrahim. Apakah kuburan Ibrahim? Tidak. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Ketika Allah perintahkan Ibrahim untuk meninggikan pondasi Ka'bah, ketika Ibrahim mulai merenovasi Ka'bah, ketika memulai pembangunan itu, tapak kakinya itu dikatakan makom Ibrahim. Ketika Ibrahim mulai membangun, Ismail umur 4 tahun mulailah membantu mengangkit-angkit batu. Makanya batu itu dalam bahasa Arab hajar. Kalau disusun-susun hijir. Kalau dinaikkan ke atas hujurat. Kalau dinaikkan ke atas hujrah. Kalau dibuat kamar-kamar hujurat. Maka batu yang disusun-susun namanya hijir Ismail. Jadi makom itu tidak selamanya kuburan, boleh jadi tapak tilas atau pelangkahan orang-orang terdahulu. Wallahu a'lam bisawab. Tapi awak tidak mengkaji kuburan gini ke tak? Kita lanjut. Nabi ini bernama Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi kau jarang diceritakan. Bapak kalau pergi ke Gramedia cari buku kisah Nabi. Nabi lain berceritakan 2 lembar, 3 lembar, sampai lembar. Nabi kau berceritakan dalam 2 paragraf saja. Saking sedikitnya kisah Nabi ini. Sekarang kita lihat, Nabi ini adalah Nabi yang nasabnya tersambung kepada Ibrahim. Ibrahim nasabnya tersambung kepada Adam. Nabi ini bukan keturunan Bani Israel. Jadi maaf Pak, kalau Bani Israel itu jalurnya sebelah kiri. Kalau di luar Bani Israel jalurnya sebelah kanan. Dari mana jalurnya? Awak lihat kate nasab Nabi Zulkifli. Adam alaihissalam punya anak sampai 10 orang. Sekali lahir sapasang, lahir sapasang, lahir sapasang, 20 kali kelahiran. Kalau sempat bini awak punya anak sampai 10 orang, la ilaha illallah. Makanya apa namanya pernah mau bercerita-cerita je orang rumah. Dek, berapa orang anak kita? Ketika itu masih 2, tambahlah lagi anak. Iyalah bi, tambah 3. Lah 3 anak abang gini. Abang sabui, dek, kita tambahlah anak lagi tak? Kenapa? Karena orang tua awak dulu 5-10 anak. Kata istri saya, bi, 3 orang ni lah kita jaga, kita rawat jadi anak yang soleh dan soleha. Sudah mantap dong. Bagura-gura awak sama orang rumah. Tak begitu cara dong. Kalau perusahaan tidak bisa memproduksi, bahan baku masih ada. Jangan salah kalau apakah salah awak buka KCP, kantor cabang pembantu, dihampir pintu ni. Jadi sama bini pun tak bisa cerita banyak-banyak. Akhirnya Alhamdulillah. Ini mohon maaf, Adam alaihissalam punya anak sampai 10 orang. Di antara 40 orang tadi, 1 anak diangkat jadi Nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Maghlail, Maghlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasallih, Mutasallih punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya ampe orang anak. Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah. Tinggal 3 anak, Sam, Ham dan Yafid. Dari Sam lahir anak Arfaksat. Arfaksat punya anak Salih, Salih punya anak Abil, Abil punya anak Rau, Rau punya anak Sarud, Sarud punya anak Nahur. Dari Nahur ini punya anak disebut dengan nama Azar atau disebut dengan nama Tarah. Azar Tarah ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam.
Ibrahim punya salah satu istri namanya Sarah. Sarah punya anak Ishak. Nabi Ishak punya anak kembar. Anak yang pertama kembarannya namanya Yakub, diangkat jadi nabi. Kembaran Yakub namanya Al-Ais, atau orang menyebutnya Esau. Al-Ais ini punya anak Aram, Aram punya anak Amos, Amos punya anak Tawab, Tawab punya anak Ayub, Ayub punya anak Zulkifli alaihi salam. Maka dikatakan Zulkifli bin Ayub bin Tawab bin Amos bin Aram bin Ais bin Ishak bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abil bin Falik bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Cuba Pak Ketua DPP ulang balik. Tak senang kok dah Pak. Kalau utak lebih tipiti, yo tak senang kok. Kalau nama nasab Nabi tak apa, nama caleg di luar kepala. Kadang-kadang Pak, dek caleg kau macam kau Pak. Yo. Kamu kadang-kadang kau dapat besok nak do caleg-caleg dia. Yo dek caleg kau bantah Pak. Yo bantahnya pasti ujungnya keping dia. Pembagian tak rasa, itu je masalahnya. Masalah siapa yang naik lancaklah situ. Baik, kita lanjutkan. Zulkifli alaihissalam. Makanya ada jamaah saya tanya, Pak Ustaz, besok ambo pulang ke rumah, ambo cuba tulis nama ambo, nama ayah ambo, nama gaib ambo, nama datuk-datuk ambo, one-one ambo, sepuh-sepuh ambo, datuk-datuk kate ambo, ambo tulis ada Ustaz. Bapak dia tulis, ambo nak belajari nasab ayah ambo, datuk ambo kate. Janjian datuk ambo kate nasabnya basuh dengan jalur para nabi. Ambo sarankan tak usah lah, sio-sio dia kelakuan. Tak ada sio-sio, maaf, deku basuh dengan nasab Fir'aun, ngopatah sebenarnya. Awak pun nak masuk nasab Nabi tu Pak. Jangan cuba-cuba tu lah. Tampang orang Arab dia tak ada je awak tu. Jadilah diciptakan awak kau di Allah ketek-ketek, pendek-pendek, hitam kalik, sembahyang nak capek, terima tu lah. Terus banyak cerita je awak boleh. Lah, baik kita lanjutkan. Zulkifli alaihissalam namanya disebut 2 kali dalam Al-Quran. Pertama, Allah menyebut namanya. Dan ingatlah dalam surat Al-Anbiya ayat 65. Dan ingatlah wa Ismail, wa Idris, wa Zulkifli, kullu minas sabirin. Dan ingatlah ketika Ismail alaihissalam, Idris alaihissalam, Zulkifli alaihissalam, kullu minas sabirin. Mereka itu termasuk orang-orang yang sabar. Para ulama berbeda pendapat Pak. Ada yang mengatakan Zulkifli itu tidak Nabi loh. Tapi Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya mengatakan Zulkifli itu Nabi. Kenapa? Namanya disandingkan dengan nama para Nabi. Dan ingatlah Ismail alaihissalam, Idris alaihissalam, Zulkifli alaihissalam, kullu minas sabirin. Mereka itu termasuk orang-orang yang sabar. Dari mana kesabaran Zulkifli didapat? Kesabaran Zulkifli didapat diturunkan dari ayahnya. Siapa ayahnya? Ayahnya manusia paling sabar pula. Ayah Zulkifli ko Nabi lo Ayub alaihi salam. Makanya Zulkifli bin Ayub. Kesabaran inilah yang diturunkan oleh ayahnya. Zulkifli ko Nabi, ayahnya Nabi yo. Anak Nabi, ayah Nabi, ayah Nabi, anak Nabi, anak Nabi, ayahnya Nabi. Biasanya Pak, presiden ayahnya, anaknya jadi presiden itu biasa. Mana ibu-ibu loh. Biasa ya Pak. Ayah presiden, anak presiden itu biasa. Nggak awak nggak orang loh Pak. Kalau aku dan heboh di situ tuh tandanya non-job tuh Pak. Biasa, ya punya piti, punya kesempatan. Ambo kalau jadi wali kota, Pak, pembantu ambo mau jadiin kepala dinas. Biasa, ya. Nah, kamu jawabnya ketua masjid orang Suli Aye. Itu garibnya pasti orang Suli Aye. Imamnya Suli Aye. Biasa, Pak. Ndak awak ndak orang, no. Awak yang heboh kok yang ndak punya jabatan, Nah, ini saya heboh-heboh lah Pak. Ayah presiden, anak presiden, walaupun di TPS apa nama nang Anies Baswedan, insya Allah presiden awak wowo jowiwi lah. Mana heboh-heboh lah biasa lah. Maka saya sampaikan mohon maaf, jangan disalahkan orang, salahkan diri sendiri. Kenapa? Mohon maaf, pemimpin itu cerminan rakyatnya. Kalau rakyatnya tukang otak, itu pemimpinnya tukang kicau.
Kalau rakyatnya tukang ngolah, itu pemimpinnya tukang ulok. Dan hadir kini kok Pak, ndak lo berhasil mana? Itu kan tampang-tampang tukang ngolah saudara. Labara banyak piti caleg habis kalian. La ilaha illallah. Makanya tidak usah dituding orang. Perbaiki diri kita, dekatkan diri kita dengan Allah. Mudah-mudahan dengan kedekatan dengan Allah jadi wasilah Allah lahirkan pemimpin yang terbaik di negeri kita ini. Amin. Itu baru umat Nabi. Jadi tengok orang tengok awak. Tampang-tampang nak batu saja tu. Caleg iku ambil aja, caleg iku ambil aja. La ilaha illallah. Kadang ibu ambo ke caleg tu merasai caleg tu. Ambo pernah bersoja caleg saudara. Apa kata caleg? Pak Ustaz, ambo kindak taluk ambo safari ke masjid Ustaz. Mana taluk Pak? Pokoknya nampaknya masjid di Pekanbaru ku serentak Ustaz. Serentak bah aku asal rawat tibo serentak mikrofon toa sound system rusak sado Ustaz. Minta ganti serentak rusak Ustaz. Ambo sampein ke caleg, Pak, kalau apa ndak bapiti jangan maju sebiar. Jamaah aku muntung dagang sebiar. Hari ko dia gi jilbab ungu, besok tiba caleg lain lah minta lo jilbab balik, bantu itulah jamaah awak aku sebiar. Jadi kalau ndak bapiti berhenti jadi caleg. Nah, baik, kita lanjutkan. Saya ndak pusing-pusing masalah caleg, kenalah manang presiden awak wo sama Bibi insyaallah. Ya, move on Pak, bangkit, tidak ada masalah, bangkit bismillah. Kita akan hidup di negeri kita yang tercinta ini. Sampai di mana tadi? Kok ceramah kok sampai jam berapa Pak? Mbak Alu terserampo, honor sama ya. Panjang pendek ceramah honor sama ya. Yo kalau honor banyak tu Pak, kalau balipe amplop membalik itu tentu banyak. Tapi kalau jadi kete-kete barang mana di sini. Suruh Ustaz ceramah lama-lama nanti panggil Ustaz kondang honor la ilaha illallah. Tidak apa biarlah. Baik, kita lanjutkan. Dari mana kesabaran itu didapatkan oleh Zulkifli alaihissalam? Dari ayahnya. Ayahnya itu Nabi Ayub alaihissalam, Nabi yang sabar. Luar biasa. Makanya kalau ibu baca Nabi Ayub pasti menangi. Ambo membaca kisah Nabi Ayub itu 2 kali berulang-ulang maniti air mata. Saking sabar. Apa kisah Nabi Ayub? Nabi Ayub ini Nabi yang kaya. Kalau ada orang mengecewakan Nabi Ayub kok bangsa panduto gitu. Nabi Ayub kan Nabi yang kaya. Kekayaannya di bawah Sulaiman bin Daud alaihissalam. Kayo. Apa kekayaan Nabi Ayub? 1. Diberikan oleh Allah hewan ternak ribuan. Kambingnya, untonya, kibasnya ribuan ekor. Dan kedua memiliki kebun kurma ribuan hektar. Tak sama jawab awak 2 kapling sawit lah sok-sok tu gaya. Yang ketiga, Nabi Ayub memiliki istri Ancak. Bini Nabi Ayub itu Ancak Siti Rahmah. Nama aja rancak bayangan doang. Siti Rahmah. Yang ketiga, yang keempat, Nabi Ayub memiliki anak banyak. Salusin laki-laki sado 2 baleh kurang. Pokayo Nabi Ayub. Berapa lama Nabi Ayub diberikan kekayaan? Ribuan hewan ternak, ribuan hektar kebun kurma. Berapa lama? 20 tahun. Allah berikan kekayaan. Nabi Ayub hidup dalam kekayaan bergelimang harta sambil beribadah kepada Allah. Lah lewat 20 tahun datanglah ujian kepada Nabi Ayub. Apa ujiannya? Ujiannya 3 hari. Hari yang pertama Allah matikan semua hewan ternaknya. Hari yang kedua dibakar oleh Allah kebun kurmanya. Hari yang ketiga Allah berikan penyakit ke badan Nabi Ayub. Kata ulama, tidak ada penyakit yang kami berikan yang lebih parah sebelum mereka. Tidak ada, saking parahnya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan walaupun tidak dijelaskan dalam Quran apa penyakitnya, tapi sebagian orang beranggapan penyakitnya seperti apa. Ada orang beranggapan penyakit itu dari ujung kepala sampai ujung kaki mengelupak kulit bakudi. Dari kudi itu keluar ulik segodang telunjuk selama 20 tahun. Dan tak tanggung-tanggung, hari yang ketiga itu 12 orang anak Nabi Ayub dimatikan serentak oleh Allah. Ada ujian mulai itu Pak.
Anak mati, bini mati, rumah terpanggang, oto belantak, onda ditarik di leasing. La ilaha illallah. Berat ujian Nabi Ayub. Tinggallah Nabi Ayub dengan istrinya berdua, hidup dalam kemiskinan. Tahun pertama bini Nabi Ayub sabar. Tahun kedua sabar. Tahun ketiga lah mulai menggaliak-galiak bini Nabi Ayub. Bini Nabi Ayub kok sama di bini awak ni Pak. Kalau awak sedang bapiti, bini awak senang Pak. Awak PNS, tukin ada, TPP ada, remun ada, P2 ada, usaha sedang lancar, galih kadai bertambah. Sayang bini awak kawak. Makanya bini awak kalau sayang kawak, awak sedang bapiti itu dia sulit Pak. Kalau sedang awak bapiti, itu bini awak nak sayang kawak, tak bau tak bini awak. Nah, tapi nak tentu kecil orang awak, nak tentu kalian ameh asli itu. Cuba ameh kau berpandang dulu. Kalau masih nampak warna kuning, itu tanda ameh asli. Tapi kalau lah berubah warnanya jadi putih, itu tandanya ametasi namanya. Jadi bini awak pun nak tentu sayang Pak. Tu tengok bapak mohon maaf ketika bapak lah pensiun piti tidak ada. Tu tengok bekok. Bini awak sayang atau tidak. Makanya Pak maaf, ambo acok diundang PK pesta. Tapi tidak pernah ambo tiba. Sekali ambo tiba kalau pergi baralek pesta orang, itu biasanya ambo duduk di pesta tu sampai jam. Bukan makan, ambo paling suka mencari-cari orang tamu dan tiba. Itu paling hobi ambo. Asal ada tiba tamu tu suka menengok itu. Bukan ambo tengok anak gadis, ambo paling hobi menengok orang tua-tua laki bini bergandengan tangan pergi ke pesta berdua tu suka. Tak percaya apa, cubalah. Kalau ada pergi ke pesta besok laki bini umur 50 60 tahun, laki bini pergi ke pesta bergandengan tangannya. Tu bisa dipastikan gaji gaek kok masih penuh bang dia. Tapi kalau lah dulu lakinya jalan, bini belakang tu lah banyak kan potong, tak percaya tengoklah. Jadi nak tentu, makanya dikatakan hari yang pertama istri Nabi Ayub sabar. Hari yang kedua sabar. Hari yang ketiga apa kata istri Nabi Ayub? Dia berkata kepada suaminya, Beb, manggil bebek juga. Tak awak kini, dia manggil bebek. Kata bini Nabi Ayub, bang, bukankah engkau ni Nabi bang? Iya. Bukankah engkau ni utusan Allah? Iya. Mintalah ke Allah bang, angkat tangan gua. Kalau Allah tidak mengembalikan hewan ternak kita, tak apa-apa. Kalau Allah tidak mengembalikan kebun kurma kita, tak apa-apa. Kalau Allah tidak menghidupkan anak kita yang mati 12 orang, tak apa-apa. Tapi minta ke Allah bang, agar Allah sembuhkan penyakit di badan abang gua. Apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, berapa lama Allah berikan kita kekayaan? 20 tahun bang. Sudah berapa lama Allah berikan kita ujian? Baru 3 tahun bang. Kata Ayub alaihissalam, wahai istriku, aku malu mengangkat tangan kepada Allah. 20 tahun kita diberikan nikmat, baru 3 tahun Allah berikan kita kemiskinan. Aku malu meminta kepada Allah. Maka sejarah mencatat selama 20 tahun Nabi Ayub miskin, Nabi Ayub tidak pernah mengangkat tangan kepada Allah. Diseimbangkannya antara 20 tahun kaya dengan 20 tahun miskin. Setelah itu baru Nabi Ayub mengangkat tangan kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah kembalikan hewan ternaknya, Allah kembalikan kebun kurmanya. Yang lebih hebat lagi, Allah sembuhkan penyakit di badannya. Yang lebih luar biasa lagi, anak Nabi Ayub yang 12 orang yang dimatikan oleh Allah, Allah lahirkan kembali dari istrinya Siti Rahmah, anak 2 kali lipat 24 orang. Salah satunya Zulkifli alaihissalam. Ini pelajaran buat kita Pak. Awak lah 65 tahun bekerja jadi pegawai, baru setahun kok pensiun, baru pinggang lah mulai sakit, mengeluh je di ngomong. Nabi Ayub malu dia. Jadi kau jangan mengeluh Pak. Apa yang akan awak kaluan ya? Apakah kita susahkan hidup Pak? Ini kau itu je nyo. Ada orang mati-matian cari makan, lupa makan. Mati-matian cari makan, akan ambil makannya. Ada mati-matian cari makan, inyo pun tak bisa makan. La ilaha illallah. Ambo pergi ke Singapura Pak. Ambo kan walaupun buruk-buruk model kopi, ambo keluar negeri Pak. Tak sama je Pak Ibu orang. Pintu kadai banyak, piti bayaya, ame gadang jalan Pulau Cinta, Sungai Galombang, Kapalo Banda, kampungan.
Sampai Jawi mandi, di situnya mandi. La ilaha illallah. Maka jalan tu pergi ke luar negeri. Ambo 2003, 2006, 2009 jalan ke 9 negara di Asia. Singapura, Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Sri Lanka. Kalau ndak di corona potang lah berangkat lu ambo ke 7 negara di Eropah. Hobi ambo jalan walaupun tampang ambo desa, selera ambo kota. Ikut tampang kota, selera kampungan. La ilaha illallah. Jalan ke luar negeri nak tentu wak tampak bersejarah itu. Makanya mohon maaf saya ingin sampaikan buat kita bersama. Maka Nabi Ayub alaihissalam diberikan keberkahan oleh Allah 10 tahun. 20 tahun Allah berikan penderitaan, 20 tahun Allah berikan nikmat, 20 tahun Allah berikan kesusahan. Baru Nabi Ayub mengangkat tangan. Kesabaran Nabi Ayub. Sabar inilah yang diturunkan Allah kepada putranya Zulkifli alaihissalam. Jadi hebatnya umat Nabi ini, barokahnya umat Nabi kok. Kalau ayahnya pezina, ayahnya pendosa, ayahnya tukang kicuo. Kalau bahasa awak, ayahnya kucing aye perangainya. Dan lebih parah lagi, perangainya manti kociri. Dia itu leh. Tapi ayahnya punya niat ingin berubah. Ayahnya punya niat ingin taat. Ayahnya punya niat ingin bertaubat. Di saat ayahnya memasang niat itu, maka keburukan ayahnya Allah stop. Tidak Allah turunkan kepada anaknya, hanya cukup kepada ayahnya saja. Maka jangan heran dari apanya preman yang bertaubat, anaknya hafiz dan hafizah. Jadi perlu ini bertaubat itu perlu niat hati untuk berubah, Pak. Sabar ini yang diturunkan Allah dari ayahnya kepada anaknya Zulkifli alaihissalam. Ini yang dikatakan oleh Imam As-Syafi'i. Sabar itu merujuk pada hadis Nabi. Ada 3 kesabaran. Yang pertama, sabar yang pertama as-sabru ala musibah. Sabar ketika mendapatkan musibah. Apa itu musibah? Musibah adalah segala sesuatu yang datang kepada insan yang membuat meneteskan air mata, rasa hati gelisah, gundah gulana. Itu musibah. Bukankah musibah ni sama je ujian, Ustaz? Iya. Bukankah kaya ujian? Iya. Bukankah miskin ujian? Iya. Tapi tidak pernah musibah disandarkan kepada kekayaan. Tidak ada. Astagfirullahalazim, Ustaz. Semenjak kami dapat musibah kekayaan, tidak ada. Musibah ni sandarannya air mata, hati sedih dan gelisah. Ini yang kata Allah, ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Tidak ada satupun musibah yang datang pada diri manusia kecuali yang datang itu semuanya datang dari Allah. Kalau musibah itu datang, kesulitan itu datang, kesusahan itu datang, Allah berikan jawaban dalam Quran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kata Allah, bukan dengan solat, bukan dengan ke masjid. Wasta'inu bis-sabri. Langkah pertama, sabar dulu. Sabar, Pak. Sabar kita menghadapi kehidupan dunia. Sabar kita bernegara di Indonesia ini, sabar. Di mana-mana TPS Anies menang, tapi presidennya kok wow itu. Sabar menghadapi dunia, Pak. Sabar menghadapi bini, sabar, Pak. So istri sabar menghadapi suami, sabar. Sabar menghadapi organisasi, sabar, Pak. Kalau level ketua umum itu kan ibarat batang kerambi lah, tinggi batangnya. Kalau tinggi batang kerambi tentu angin kancang. Di kudeta ada orang itu biasa. Tidak ada masalah, biasa tu, Pak. Untuk masalah organisasi biasa, kadang ada naik, kadang turun. Ini mohon maaf saya ingin sampaikan buat kita bersama. Jangan terlalu baperan kita hidup di dunia ini, Pak. Biasa saja. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kalau jadi gubernur dah lama dah, Pak, 1 periode 2 periode. Kalau besoknya tidak pensiun, kalau tidak pensiun di rumah, pensiun dalam penjara. Itu je masalah ini. Sama saja, Pak. Dunia ini itu saja. Apa yang mesti kita takutkan dunia ni? Dunia ni itu side A side B. Mati-matian cari PT, dapat PT masuk ke rekening. Ketika sakit mati-matian lo mabin PT berubah di rumah sakit. Itu je dunia punya. Ambo jalan ke Singapura, diundang oleh orang kaya di Singapura, di Marina Sud. Ambo bertiga ketika itu dari Thailand. Dari situ singgah dari Kuala Lumpur, dari Thailand ke Kuala Lumpur ke langsung ke Singapura. Di Marina Sud diundang ambo. Makan basamu di rumah orang kaya. Suaminya orang non muslim tapi mu'alaf, masuk Islam. Istrinya orang Kelantan. Diundang lah, la ilaha illallah. Meja makannya 30 meter panjangnya. Pakai lilin, samba di meja makan tu bab putar pakai roda.
Ada ayam panggang, ikan panggang lengkap sadonyo. Memang mohon maaf Pak yo, sampai ke bini awak. Memang lama makan di rumah, di luar pada di rumah le Pak. Ba ada lama. Kalau di luar tuh pilihan banyak. Ayam panggang, rendang, ayam bumbu, ikan tongkol, ikan tapa lengkap. Kalau di rumah ndak ada pilihan duo coba nih makan atau indah itu ya. Lah, apa kau walaupun yang tiba kau bantu baga, kau orang takut ke bini je. Nggak salah sok-sok le. Dan mohon maaf, saya makan di rumah orang kaya Singapura tu. Selalu sambal mu cubo. Bertiga kami, ni laki bini di ujung dan sedang makan. Sedang asyik makan terpandang dia ambil piring apa tu, nang punya rumah tu. Sagadang kau mangkuk piringnya. Datang ambil ke situ pakai bahasa awak, pakai bahasa Inggris awak. Pak, kenapa kau bisa makan kayak gini? Rupanya makannya semangkuk ketek nasi putih, sambalnya toge dirabui ampe telimo batang dia. Musabik kok bisa kayak gini Pak? Katanya saya tidak bisa makan yang lain lagi Ustaz. Dokter sudah menyarankan makan saya hanya ini. Apa guna kayo dah? Hah? Ambo sampaikan kepada kita bersama. Itu matinya. Kau asli kudeta. Kau nan kudeta Pak. Apa guna orang kayo Pak makan toge je. Amu orang bansi jenuh awak boleh. Bisa makan cincang kambing. Syukuri, sabar. Kita menghadapi dunia ni. Dua, kata Imam As-Sabi sabar yang kedua. As-sabru ala. Yang pertama tadi as-sabru ala musibah. Sabar ketika diberikan musibah. Yang kedua, as-sabru ala ta'atihi. Sabar dalam ketaatan. Taat kau perlu sabar Pak. Bapak Ibu maaf, ada orang yang sembahyang ke masjid kau menggunakan hadis keutamaan beramal, fadail a'mal. Menggunakan keutamaan beramal biar semangat beramal, ancak, bagus, paten. Tapi maaf, ikut tidak tujuan akhir no. Ikut hanya semangat saja, bukan tujuan akhir. Barang siapa yang solat duha 12 rakaat setiap hari, maka Allah berikan dia harta, Allah berikan dia rizki, Allah datangkan kepadanya kekayaan dari yang tempat yang tidak pernah dia duga-duga. Betul. Ada kawan dah 3 bulan sembahyang duha 2 rakaat. Betul. Lakinya lulus P3K, bininya lulus P3K. Bulan patang baru balik rumah. Tadi pagi lah baru balik otok. Betul. Tapi ada dulu kawan lah 3 tahun sembahyang duha, bini bacarai kerajo berhenti, anak mati. La ilaha illallah. Kalau ini yang mau kita cari Pak, kita kecewa dengan Allah. Barang siapa yang salat berjamaah tidak tertinggal takbiratul ula bersama imam selama 40 hari, Allah bebaskan 2. 1, bebas sifat munafik. Betul. Ada kawan awak lah 3 bulan sembahyang berjamaah tidak tertinggal di masjid. Dia tidak bohong, dia tidak berdusta, dia tidak munafik. Tapi ada kawan awak lah 2 tahun sembahyang masjid, siang mengicu malam menduto juga aja. Kita akan kecewa dengan Allah. Lantas Bapak Ibu ke masjid ini ngapain? Bapak Ibu ke masjid ini, maaf, kita ke masjid ini ngapain? Kita ke masjid ini bukan jadi kaya. Kita ke masjid bukan ingin kaya. Kita ke masjid bukan ingin sugih. Kita ke masjid bukan ingin naik pangkat. Kita ke masjid karena kita hamba. Tugas hamba sujud. Dengan siapa? Dengan Tuannya, Rabbul Izzati Jal Jalalah. Selesai. Ini tidak ada embel-embel Pak. Kita ke masjid ini bukan ingin jadi kaya. Kita ke masjid ini karena kita hamba. Tugas hamba sujud. Jadi persoalan kita sujud, Allah berikan kita kekayaan, bukan urusan kita. Persoalan kita sujud, Allah ambil harta kita, bukan urusan kita. Tugas kita hamba. Hamba itu tugasnya sujud. Selesai. Kalau tidak kita kecewa. Pak Ustaz, 8 nek ambo hijrah Ustaz, ada ke 4 tahun. Sembayang lah 5 waktu, jangguit lah panjang, kaniang lah hitam, Sarawak lah PKS, pendek kaki Sarawak. Tapi itu tidak aja berubah Ustaz. Ada kawan tidak pernah ke masjid itu, proyeknya cair patang Ustaz. Tadi pagi baru balik Auto Pajero Sport Dakar ampe kali ampe loh Ustaz. Kita akan kecewa dengan Allah kalau ini yang kita cari. Jadi kita ke masjid bukan untuk kaya, kita ke masjid untuk karena kita ni hamba. 2. 3. As-sabru ala maksiat. Sabar untuk tidak bermaksiat walaupun kita punya peluang untuk bermaksiat. Sabar untuk tidak berbuat dosa walaupun kita punya peluang untuk berbuat dosa. Contoh, di saku sebelah kanan ambong ada piti 10 juta. Saku sebelah kiri
PT 10 juta. Di rekening Ambo ada PT 2 miliar. Dan disangka Ustaz gini bansek-bansek, kayo-kayo kami gini kok Pak. Ambo saku sebelah kanan 10 juta, saku sebelah kiri 10 juta, di rekening 2 miliar. Keluar dari rumah Ambo nak pakai jubah dong, pakai celana jeans Levi's 501. Pakai baju kaos agak ngepas yang telingonya agak panjang. Baju tu mereknya Playboy. Pakai topi tulisan di ateko DKNY, Dek Kuro Nye. Pakai parfum, pakai sepatu jenggel. Keluar Ambo pakai auto Pajero Sport Dakar ampe kali ampe, kaco filmnya 80%. Pas waktu keluar dari rumah, pas sedang baca kak sakete lo jorang rumah. Duduklah mangkal di kafe, Pak. Oh Pak, oi nanti aja Pak, nanti Pak. Ya, ini kadang-kadang setan gue berubah jadi aqua gue nya. Beko lah, tadi Ambo duduk ada lagi minum no. Nanti kita minum sama-sama. Baik. Keluar dari rumah Ambo sedang baca kak seketik dojo orang rumah. Mangkal Ambo di kafe di mall, sedang mangkal di kafe basuh sama mantan cewek di SMA. Badata jantung kok. Maka dengan mantan kau Pak jangan acok-acok bersobok. Siapapun yang basuh dengan mantan pasti berdatak jantung. Kalau reuni mau diapa tadi itu boleh reuni. Kenapa reuni? Apalagi ada mantan cewek di situ reuni dah Pak, reuni lah. Tapi bawa ibu, kena reuni kau perlu basuh sama mantan cewek kau perlu. Ada apa perlu? Kena mantan awak kau alumni hati. Nyo pernah singgah di awak. Tapi bawa bini. Kalau tidak bawa bini ke laut. Maaf, basuh Ambo sama mantan cewek di SMA. Onde bercerita lah macam-macam, makan, minum dan sebagainya, akrab lah. Sampai terjadilah maksiat. Kami check in ke hotel, terjadilah perzinahan. Saya punya peluang, saya punya uang, saya punya mobil, saya punya segalanya. Asal berulah maksiat, sabar untuk tidak bermaksiat. Walaupun saya punya peluang untuk bermaksiat, kalau saya tahan, maka kekuatan dan pahalanya Allah berikan besar. Saya punya peluang untuk itu. Makanya mohon maaf kamu sampaikan orang sulit aye kok. Kalau ada bapak yang hidup miskin, bansek, piti ndak ada, itu jangan mengeluh. Syukuri. Kenapa? Allah sedang menutup pintu-pintu dosa-dosa besar. Kan tak mungkin orang bansek selingkuh, itu tak mungkin dah, Pak. Kalau ada orang bansek bercewek, tak bau taknya dah. Malu kan yang hotel piti rokok ini numpang ke orang. Jadi kalau ide awak bansek, itu tandanya Allah sedang menutup salah satu pintu-pintu maksiat. Syukuri. Jangan mengeluh hidup ni. Makanya segala perbuatan Allah itu tidak ada yang salah, Pak. Awak juga kadang-kadang salah menafsirkannya. Maka saya minta buat kita bersama, sabar ini yang diajarkan oleh Nabi Ayub kepada anaknya Zulkifli alaihissalam. Ini pelajaran buat kita. Bu, Pak, kita mesti sabar dalam menghadapi kehidupan dunia. Sabar, Pak. Baik sebaik-baik awak melangkah, tidak kan elok cakap orang sado dah, Pak. Kok elok mana awak kini awak bantu anak yatim 100 orang sadonya kini. Tidak juga kan elok dah. Kena muncung jamaah awak kau banyak muncung berciri sadonya. Jadi pakai ilmu basi lah, basi banak, basi pakak aja lah. Asalnya bismillah, lurus maju bismillah. Selesai. Karena kalau awak pikir kata orang, Pak, tidak akan selesai kerja awak dah. Saya terus terang, Ambo buruk-buruk modeko ketua masjid ya, Pak. Ketua masjid ya, Pak. Ketua masjid, ketua yayasan. Ambo dosen ASN Ambo, pegawai negeri diangkat tahun 2006. Maaf, Ambo sampaikan buat kita bersama. Baik pun tingkah laku kita belum tentu baik menurut orang. Jadi tujuan kita hari ini tebarkan saja kebaikan, walaupun kebaikan kita tidak pernah dihargai oleh orang lain, karena kita tidak butuh penghargaan mereka. Maka kesabaran ini perlu kita belajar. Sabar di rumah tangga, sabar. Sabar menghadapi bini, sabar. Sabar menghadapi laki, sabar, Pak. Ambo punya bini Ambo sampai kini masih padusi je, Pak. Samo, sabar. Makanya mohon maaf, kami di kampus malam ada bermuzakarah, berdiskusi beberapa orang dosen. Disampaikanlah satu firman Allah dalam Quran. Ketika itu saya mustami, saya mendengar saja, saya tidak mutakallim. Saya mendengar pembicaraan mereka. Disampaikanlah satu ayat dalam Quran. Artinya seperti ini.
Wahai para suami, janganlah engkau wariskan keburukan kepada istrimu. Disampaikanlah beberapa tafsir. Salah satu tafsir mereka, ya tafsir yang mereka sampaikan itu, saya ingat, seolah-olah Allah ingin menggambarkan kehidupan rumah tangga. Dulu bapak ibu sebelum menikah, mungkin ada yang bercewek atau PDKT. Dulu ketika bercewek berpacaran, yang paling ancak cewek awak, dan paling gagah pasangan kita, yang paling loyal itu pasangan kita, yang paling ramah, paling curah itu pasangan kita. Tapi setelah menikah berubah keadaan. Dulu ketika pacaran cool, ketika sudah menikah kasar mulutnya. Dulu ketika pacaran lembut, ketika sudah menikah baciri muncuangnya. Dulu ketika sebelum pacaran dia lurah, dia curah, dermawan. Tapi ketika sudah nikah sampili kalian. Apa kata Allah? Allah ingin menceritakan ini kepada kita. Wahai para istri, wahai para suami, nanti kalian berumah tangga, kalian ketemu dengan pasangan kalian. Kata Allah, wahai para istri, nanti ketemu kalian berumah tangga dengan sifat suami kalian yang tidak pernah kalian jumpai sebelumnya. Jangan marah, sabar. Kenapa Allah tidak jodohkan ibu dengan laki-laki lain? Allah jodohkan ibu dengan suami ibu yang penuh dengan kekurangan. Kenapa? Karena Allah tahu kekurangan suami ibu telah didesain oleh Allah. Penyempurnanya hanya Allah titipkan pada diri ibu. Selesai. Wahai para suami, nanti kalian menikah, kalian akan temukan istri kalian sifat bini awak yang tidak pernah kita jumpai sebelumnya. Jangan marah, Pak. Sabar. Kenapa kita tidak dijodohkan Allah dengan perempuan lain? Kenapa Allah jodohkan kita dengan istri kita yang banyak kekurangan? Karena Allah tahu kekurangan istri kita telah didesain oleh Allah. Penyempurnanya hanya Allah titipkan pada diri kita. Selesai. Jadi tidak nampak salah nih Pak. Sehingga ada laki-laki bertanya ke ambo, Ustaz, ambo pingin bini yang sempurna Ustaz. Batu. Kok dapat bini ambo tu Ustaz, maaf Ustaz ya, pakai jilbab panjang, pakai manset, pakai kaos kaki, pakai nikop, pakai purdah, pakai cadar. Kok dapat Ustaz bini ambo Ustaz, maaf Ustaz ya, lambui ke anak-anak, awak pergi kerajo diantar sampai muka pintu, pulang kerajo dijampui sampai muka pintu, pandai baca Quran. Kok dapat bini ambo kok pandai memasak Ustaz. Kok dapat bini ambo duha terjago, tahajud terjago, impak sedekah terjago, aurat terjago, dan kalau bisa Ustaz bini ambo kok hafal Quran 30 juz. Pak, ndak awak aja nan ingin bini yang sempurna doh. Bini awak ingin doh laki yang sempurna, Pak. Ndak lu ingin mau dia awak hitam, gopo, pendek, bunci, busuk lo, la ilaha illallah. Jadi sangko awak aja punya selero. Bini awak tinggi lo selero pada awak le, Pak. Makanya wala tajassasu, jangan mencari kelemahan, Pak. Awak baru bertobat 3 tahun ke baru umur 50 tahun, kamu sampai 47 tahun lah. Makanya mohon jangan cari kelemahan. Kalau cari kelemahan, Mbak, sadoa punya plus minus. Semua kita punya kekurangan dan kelebihan, tidak usah dicari. Kalau dicari tidak basuhnya beko. Makanya maklumi saja. Maka saya katakan, ini mohon maaf saya sampaikan buat kita bersama. Ini kita sabar menghadapi, sabar, Pak, sabar. Ya, Pak. Makanya apa beturian kata bini-bini apa? Gua mah buat dehnya. Le tantu dia, Pak. Kau mau cerita lah. Lalu awak di rumah kau 3 bulan dah bekerja. Apa je bini awak? I love to you, you love to me. I belong to you, you belong to me. I can see you, you can see me. Apa kata bini awak? Bang, ini kau tak taluk dek cinta je dah, Bang. Rumah kan dibayar sewa, listrik kan dibali pulsa, ansuran oto kan diansus oto. Anak awak sekolah kan bayar piti belanja. Tak taluk dek cinta, Bang. Bawa-bawa lah badan kau bekerja. Ayolah baca bola dia awak kerajo, dapatlah kerajo kontrak di Malaysia 3 tahun, tapi syaratnya tak boleh pulang, mesti 2 tahun baru boleh pulang. Gajinya 80 juta sebulan. Baterimo lah barangkek lah laki ke Malaka. Setiap bulan bakirim 50 juta untuk bini, 30 juta laki yang makan di Malaysia. Lah 6 bulan lah tagak gadang rumah bininya. Menelpon lah bini ke laki leh. Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam. Apa khabar dah? Lai sehat, lai. Lah makan udah. Allah. Ni kalau bini kalau nelpon memang mantap, Pak. Ha, bini buat batino dia kalau nelpon pasti batuk lu. Halo, la ilaha illallah. Lah makan udah. Allah. Udah di mana gini ditampek ke rajo. Kata udah tadi piti udah yang udah kirim 50 juta. Lah dek bangun tadi rumah, alhamdulillah kamar mandi awak lah selesai sadoda. Batanya
Bilangnya bini dah tahun kau bisa udah pulang raya. Kata lakinya, tak bisa udah pulang doh. Kan kontrak 2 tahun baru bisa pulang. Apa kecek bininya? Dah, idrik kau tak taluk je piti je dah. Anak-anak butuh kasih sayang. Ni bini awak kancing bini awak kadang-kadang. Lah, lalu awak di rumah, nak taluk dia cinta doh. Bagi piti, nak taluk dia piti doh. Bini awak boleh tentu dia apa? Nyo ingin sabalawat tiap hari, piti sakaruang merampok tiap awaknya. Lah. Maka jadi ke mana kata bini, mabuk awak dah nyoba. Ion kata inyo laluan kata awak. Kau badan bantak bangkai kadang-kadang penakui ke bini je doh. La ilaha illallah. Tapi tidak apa dah Pak. Kalau apa-apa takut ke bini jangan khawatir. Pendahulu awak ada yang takut ke bini. Fir'aun namanya. Fir'aun tu takut ke bini Pak. Ketika bini Fir'aun Asiyah tu mandi di sungai, nampak dia kotak bayi. Ditengok dia, bayi naik ke atas. Apa kata lakinya? Wahai istriku Asiyah, apa yang kau bawa? Bayi abangku. Dari mana? Dari tempat pemandian kita. Apa kata Fir'aun? Inilah bayi yang akan menghancurkan singgasanaku. Bunuh! Dipanggillah bala tentara untuk membunuh bayi itu. Sebelum bayi itu dibunuh, bayi itu Nabi Musa. Apa kata bini Fir'aun? Wahai suamiku, la taqtuluhu. Jangan kamu bunuh dia. Bayi ini akan menjadi penyejuk mata bagiku dan akan menjadi penyejuk mata bagimu. Apa kata Firaun? Oh, iyalah, enggak jadi. Jadi takut ke bini ku dari dulu. Jadi kalau ada orang takut ke bini, jangan takut Firaun tu takut ke bini. Banyak piti, rajo, harato banyak takut ke bini. Apa boleh awak? Lah tua, bansek, rokok ndak ada. Tu ndak mungkin bagak ke bini, tu ndak mungkin. Jadi kalau ada orang takut ke bini, manhajnya bukan Safiyah, bukan Hanafiyah, manhajnya Fir'auniyah. Jadi jangan takut. Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Makanya mohon maaf, kita sabar dalam menghadapi kehidupan dunia. Sabar, apapun yang terjadi itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita hari ini jalani kehidupan dunia ini sampai di mana nanti Allah panggil kita lelah, kita akan kembali pada Allah. Saya sarankan buat komunitas keluarga besar Kelurahan Sulit Air ini, berbuatlah kebaikan. Walaupun kebaikan itu terkadang tak dipandang baik oleh orang lain. Sampaikan terus kebaikan, sampaikan terus kebaikan. Saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada komunitas Kelurahan Sulit Air sekitarnya. Saya sudah lama berpikir sama kawan-kawan di sana. Sebanyak ini tempat yang saya jalani, hanya ada satu kelurahan kecil yang di mana mereka berada, ada organisasi mereka bisa bangun rumah-rumah ibadah. Subhanallah. Dan ini menjadi contoh pemikiran buat kita bersama. Mudah-mudahan setiap apa yang kita berikan untuk agama ini semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya ingin sampaikan pesan buat kita bersama. Baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting lagi menjadi orang baik. Kita yang dilantik jadi pengurus berarti dibebankan amanah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Biasa saja Pak, mohon maaf. Ungkapan orang, ocehan orang, celoteh orang itu biasa saja. Maafkan di momentum bulan Zulkaadah, walaupun sudah lewat bulan Syawal ini, kita memaafkan setiap kesalahan di antara kita. Tidak ada lagi bekas dosa di antara kita, tidak ada lagi goresan-goresan di hati kita. Maaf, hilangkan semuanya. Kita tutup lembaran lama, kita buka lembaran baru agar hidup kita ini menjadi berkah. Terakhir, saya ingatkan kepada kita bersama, Imam Malik pernah dipenjara oleh Gubernur Madinah. Ketika dipenjara, Imam Malik dipukul 3 kali oleh Al-Gojo. Pukulan pertama, pelipis sebelah kirinya mengeluarkan darah. Pukulan kedua, pelipis sebelah kanannya mengeluarkan darah. Pukulan ketiga, pipi sebelah kanannya mengeluarkan darah. Ketika dipukul, apa kata Imam Malik? Aku ikhlaskan ya Allah. Ketika dipukul, aku maafkan ya Allah. Ketika dipukul, aku rela ya Allah. Murid Imam Malik mendengar apa yang disampaikan gurunya. Kata muridnya, wahai guru, kenapa setiap kali dipukul engkau ikhlaskan? Setiap kali dipukul engkau maafkan, setiap kali dipukul engkau relakan. Apa kata Imam Malik? Wahai muridku, aku malu di hari kiamat bertemu dengan Rasulullah kalau seandainya ada umat Nabi yang masuk neraka gara-gara aku tidak maafkan kesalahannya.
Maafkan kesalahan saudara kita. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada mulut yang keluar pembicaraan dari mulut kita yang tidak sia-sia. Maka sekali lagi, kalau ini yang terjadi dalam kehidupan kita, insya-Allah negeri kita ini akan barokah, keadaan kita ini akan sejahtera, dan mudah-mudahan Allah berikan sakinah di kehidupan rumah tangga kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Sekali lagi, saya tak bisa lama-lama. Pesanan saya tadi, kalau memang lado, copek dimasukkan ke dalam motor. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.